kepada Allah SWT karena pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Yang terhormat kepada Ibu Sekretaris Dinas PUPR dan Mas Ahmadi selaku yang memaparkan seminar hasil orientasi pada kesempatan pagi ini. Kami persilahkan untuk Mas Ahmadi memberikan paparan seminar hasil orientasi. Terima kasih kepada Mas Rohman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Yang pada kesempatan ini saya mengambil judul optimalisasi pengelolaan ruang rapat dengan Sipintar atau Sistem Informasi Peminjaman Tempat Rapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ini sedikit profil dari saya. Nama Ahmadi dengan NI PPPK 19903062024211006 dengan jabatan Pranata Komputer Terampil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ini memasuki pada pembahasan laporan, yaitu pada bab 1 itu berlatar belakang dalam pasal 31 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 menyebutkan bahwa instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K. Jadi orientasi ini dilaksanakan 1 kali selama P3K itu menjabat dan menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan masa kerja P3K itu. Jadi orientasi ini bersifat wajib bagi P3K. Pada kegiatan orientasi tahap kedua ini, yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, itu dilaksanakan secara blended learning, yaitu meliputi masif online opening course, evaluasi akademik melalui learning management system, dan juga orientasi di tempat kerja. Lalu untuk maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dalam pencapaian visi misi organisasi. Adapun tujuannya yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diharapkan mampu mengenal dan memahami nilai-nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Untuk pelaksanaan kegiatan orientasi terutama pada tahap 2 ini, yaitu berlangsung dari 17 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025. Untuk tempatnya yaitu di kantor atau di OPD masing-masing. Untuk bab selanjutnya itu mengenai nilai dan etika pada organisasi pemerintah Kota Surakarta. Pada RPJMD
pemerintah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, itu pemerintah Kota Surakarta memiliki misi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi-visi tersebut, itu pemerintah Kota Surakarta telah menyusun upaya-upaya yang dimasukkan dalam misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Lalu berikutnya itu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan. Untuk struktur organisasi pemerintah Kota Surakarta kurang lebih seperti ini, yaitu di bawah wali kota itu ada sekretariat daerah dan juga ada sekretariat DPRD, lalu dibantu dengan dinas-dinas, badan, kecamatan, dan juga inspektorat. Itu untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk manajemen kepegawaian P3K itu meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, lalu ada disiplin, kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan juga perlindungan. Lalu untuk penilaian kinerja P3K itu dalam penilaian itu memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan juga perilaku pegawai itu sendiri. Dan itu penilaian itu dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan juga transparan. Lalu pada bab selanjutnya itu nilai dan etika organisasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta. Itu memiliki visi yaitu terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam mendukung Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju, dan sejahtera. Lalu untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta itu memiliki misi yaitu mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Itu tujuannya untuk mewujudkan infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya, dan tangguh. Untuk struktur organisasinya itu ada kepala dinas, lalu di bawahnya ada sekretariat, dan juga ada 4 bidang yaitu bidang bina marga, bidang sumber daya air, bidang cipta karya, dan juga bidang penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungan. Untuk tugas pokok dan fungsi P3K dalam hal ini untuk jabatan saya yaitu Pranata Komputer Terampil, itu sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 32 tahun 2020, yaitu melakukan penggandaan data, melakukan deteksi dan
perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal, lalu melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi, kemudian melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi, melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi pada end user, melakukan deteksi atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi pada end user, lalu melakukan perekaman data dengan pemindaian, melakukan perekaman data tanpa validasi, melakukan validasi hasil perekaman data, melakukan perekaman data dengan validasi, membuat query sederhana, melakukan konversi data, melakukan kompilasi data pengolahan, melakukan perekaman data spasial, dan juga melakukan uji coba program multimedia interaktif. Ya, kemudian ini untuk pada bab terakhir ini, yaitu tentang rencana dan hasil kerja dari kegiatan orientasi ini. Saya mengambil isu yaitu pengelolaan ruang rapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih dilakukan secara manual, di mana hal itu tidak akan efektif dan efisien, dan juga akan terjadi permasalahan seperti misinformasi ketika mau menggunakan ruang rapat itu mungkin lupa menulis jadwalnya, atau bisa juga nanti bisa bertabrakan untuk jadwal pemakaian ruang rapat itu sendiri. Nah, kemudian dari isu tersebut saya mempunyai gagasan, yaitu optimalisasi pengelolaan ruang rapat dengan SIPintar atau Sistem Informasi Peminjaman Tempat Rapat. Ini untuk rencana hasil kerjanya. Tahapannya seperti ini, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi isu. Untuk kegiatannya yaitu dilakukan observasi alur peminjaman ruang rapat. Observasi ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana SOP yang berjalan sekarang ini, terus apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi masalah-masalah yang terjadi di dalamnya itu. Terus ada juga tahapan melakukan wawancara dan berdiskusi dengan pengelola ruang rapat. Untuk output atau hasilnya itu berupa gambaran alur tentang peminjaman ruang rapat dan permasalahan yang terjadi. Lalu tahapan yang kedua pada kegiatan ini yaitu perancangan sistem, yaitu dengan melakukan membuat algoritma untuk sistem itu. Jadi alur yang sudah didapat sebelumnya dikonversi menjadi bahasa pemrograman untuk datanya bisa diterapkan. Itu untuk hasil atau outputnya itu berupa flowchart atau alur sistem. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pembuatan struktur data, yaitu dengan membuat desain database dan juga relasi antara tabelnya itu. Database ini diperlukan agar data yang terbentuk itu secara terstruktur dan juga efektif dan efisien ketika dikelola. Itu untuk output dari kegiatan ini yaitu berupa ERD atau Entity Relation Diagram dan juga database itu. Lalu langkah berikutnya yaitu pembuatan sistem. Langkah ini yang pertama yaitu membuat tampilan desain, kurang lebih seperti ini untuk dokumennya, dan juga
melakukan pemrograman. Untuk outputnya itu berupa sistem yang siap pakai. Lalu langkah yang terakhir yaitu pengujian sistem, yaitu dengan melakukan pengujian sistem apabila ditemukan error atau kendala, itu nanti bisa agar supaya bisa diperbaiki. Nah, ini untuk rencana kerja menengahnya kurang lebih seperti ini. Nanti rencana ini untuk 5 tahun ke depan, yaitu tahun yang pertama itu perencanaan sistem informasi peminjaman tempat rapat yang pada saat ini sudah berjalan. Terus untuk tahun yang kedua nanti yaitu peluncuran sistem dan pembuatan manual book. Itu peluncuran sistem itu jadi nanti sistem ini bisa online dan bisa dimanfaatkan. Untuk yang tahun ketiga yaitu sosialisasi dan implementasi sistem informasi peminjaman tempat rapat tersebut. Lalu tahun keempat itu evaluasi penggunaan sistem. Kemudian yang terakhir tahun kelima itu integrasi sistem dengan website DPUPR. Untuk yang terakhir itu penutup itu, jadi kesimpulan dari laporan orientasi ini adalah dengan adanya inovasi Si Pintar ini diharapkan ruang rapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta itu dapat dikelola dengan baik dan efektif, sehingga jadwal penggunaan ruang rapat itu dapat terinformasikan secara online dan transparan kepada seluruh pegawai, dan juga tentunya tidak akan terjadi lagi penggunaan ruang rapat yang bertabrakan. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mempersilahkan Ibu Ari Duniati selaku Sekretaris Dinas PUPR untuk menyampaikan pencerahannya kepada kita semua. Ya, terima kasih Mas Ahmadi sudah memaparkan inovasinya untuk orientasi pengenalan P3K ini dengan membuat aplikasi Si Pintar. Kita punya 2 ruang rapat. Saya harap dengan adanya aplikasi yang penjenengan buat ini, pengelolaan ruang rapat itu lebih optimal dan tidak terjadi saling ibaratnya dulu mendahului, kemudian ada saling serobot. Kalau hari itu harus satu bidang, hari yang lain bidang yang lain, itu enggak terjadi. Dan sebagai masukan, memang untuk sementara ini yang kita kelola baru ruang rapat yang ada di DPUPR, yaitu ruang rapat besar dan ruang rapat yang CPG. Namun saya minta kedepannya ditambahkan lagi satu, yaitu untuk penggunaan aula di gedung PKP. Karena bagaimanapun kita punya aset nggak cuma di DPUPR yang Jalan Belimbing ini, tapi juga yang di PKP. Dan kalau aset yang kita punya itu tidak kita rawat, tidak kita gunakan, pastinya akan menjadi hal yang mubazir. Sehingga tetap kita tawarkan, kita sosialisasikan bahwa gedung PKP juga bisa digunakan untuk pertemuan. Syukur-syukur ini karena kebetulan tahun ini yang mengikuti orientasi P3K itu di DPUPR hanya Mas Ahmadi. Nantinya inovasi ini bisa kita ikutkan dalam gelar inovasi di Brida. Gitu ya. Jadi saya suwun benar-benar dimatangkan, diperbaiki sehingga nantinya bisa sesegera mungkin dapat kita gunakan. Karena memang kita butuh di era sekarang ini, memang yang manual itu pasti akan ketinggalan dengan yang digital.
walaupun kita juga tidak boleh meninggalkan yang manual, karena bagaimanapun backup yang bentuknya hard copy itu akan amat sangat mendukung dalam setiap kinerja kita, juga administrasi yang kita lakukan. Banyak hal terjadi menjadi suatu temuan ataupun suatu kelemahan dari instansi dikarenakan tidak ada dukungan administrasi yang manual. Sehingga saya minta, walaupun secara digital kita sudah laksanakan, jangan melupakan yang manual itu. Ya, Mas Amati, saya apresiasi aplikasi yang penjenengan buat. Semoga ini berguna untuk OPD kita dan bisa juga nanti di replikasi oleh OPD lain yang mempunyai ruang rapat dan berarti ada antrian untuk menggunakan ruang rapat ataupun aset-aset yang lain. Mengatakan selamat untuk Mas Ahmadi, semoga sukses dan kinerjanya lebih baik karena sudah menjadi P3K. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ari atas pencerahannya kepada kita semua. Kemudian untuk Bapak Ibu audiens, ada yang ingin ditanyakan terkait yang sudah dipaparkan oleh Mas Ahmadi? Oke, Mas Bara silakan. Atas waktu yang diberikan. Waalaikumsalam. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ahmadi untuk memperbaiki kinerja sekretaris. Cuma saya ingin menambahkan, mungkin output tadi kan sudah ada diagram alur ya, itu lebih baik disempurnakan dan dijadikan draft asal SOP, karena itu sebagai dasar kita menjalankan sistem operasinya dengan ini dengan sesuatu yang legal. Ini bisa SOP dijadikan sebagai dasar hukum untuk pemberlakuan ini. Dan nantinya untuk ini mungkin prosesnya bersamaan, bisa nggak usah diburu-buru, yang penting sistem informasinya dulu dijadikan SOP-nya bisa disusun belakangan. Nanti diharapkan ketika diskusi semuanya bisa berjalan saya bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bara. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan masukan. Masukan saya Cukup? ya. Bisa diakhiri. Oke. Baik, demikianlah presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ahmadi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.